selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau kalian sehat, maka kalian akan bisa mengerjakan aktivitas hari ini dengan normal. Oke? Sebelum pembelajaran kita mulai, maka terlebih dahulu kita berdoa. Dan nanti doanya akan dipimpin oleh tadi Mas Ahmad yang datang nomor 1 ya. Oke, silakan Mas dipimpin doanya. Oke, terima kasih. Kemudian Ibu akan mengecek kehadiran kalian, apakah hari ini semuanya sudah pada masuk atau ada yang izin. Nah, yang pertama adalah Ahmad Febriansyah. Hadir ya? Oke. Azizah Afrianti. Hadir. Manisha. Hadir. Fendi Cahyono. Hadir. Johana Meilani. Mana Mbak Johana? Ada, oke. Kemudian Rahma Eka Septiani. Hadir. Rian Prastio. Hadir. Soleha Setiawati. Di mana Mbak Soleha? Nggak ada? Oh, sakit. Oh ya, semoga yang sakit segera sembuh ya. Kemudian Ibu akan memaparkan pembelajaran pagi ini. Nah, yang akan kita bahas pagi ini adalah tentang berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi kita itu agar mengetahui bagaimana sebenarnya pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Oke, di sini kompetensi dasarnya adalah 3.5 menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Kemudian 4.5 menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Jadi dengan KD ini tujuannya adalah yang pertama, peserta didik dapat meneliti secara lebih mendalam pemahaman Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surat An-Nur ayat 31 tentang berbusana muslim dan muslimah dengan sikap tenang. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam dengan percaya diri. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 tentang berbusana muslim dan muslimah dengan menggunakan IT. Nah, materi pembelajaran pagi ini adalah Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 tentang berbusana muslim dan muslimah. Kemudian makna yang terkandung dalam ayat keduanya, kemudian ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, untuk melangkah ke lebih lanjut pembelajaran pagi ini, maka kita mereview yang kemarin, pertemuan yang sebelumnya adalah kita membahas tentang apa kemarin anak-anak? Oke, tentang iman kepada malaikat. Kira-kira ada yang masih ingat apa artinya iman? Ya, coba. Benar, luar biasa. Kemudian apa artinya iman kepada malaikat? Oke, terima kasih. Kalian luar biasa ya. Baiklah, Ibu akan memberikan tahapan-tahapan pembelajaran pada pagi ini. Yang pertama adalah pemaparan video tentang pembelajaran berbusana muslim atau pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan
Nah, kemudian selanjutnya adalah dari per kelompok itu mempresentasikan di depan, oke, memperhatikan video pembelajaran yang akan Ibu sajikan. Ibu akan memaparkan hal tentang berpakaian dalam Islam. Bagaimana seharusnya seorang muslim itu bisa mentaati aturan Allah tentang berpakaian ya. Kompetensi dasar 3.5 adalah menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam, dan 4.5 menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Langsung ke materi. Jadi secara bahasa, aurat itu berasal dari kata awira yang berarti segala sesuatu yang harus ditutupi. Secara bahasa, aurat berasal dari kata awira yang berarti segala sesuatu yang harus ditutupi. Jadi tidak boleh terlihat oleh orang lain. Kemudian bagi laki-laki, auratnya adalah mulai dari pusar sampai dengan lutut. Bagi yang perempuan, seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Paham ya anak-anak? Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, apa bedanya dengan busana muslimah? Sedangkan busana muslimah artinya adalah pakaian yang dipakai oleh perempuan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama. Nah, anak-anakku sekalian, jadi dasar hukum diwajibkannya menutup aurat itu tercantum dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surat An-Nur ayat 31. Nah, dasar yang pertama adalah Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kandungan surat Al-Ahzab ayat 59 bisa dilihat ini dalam tayangan ya anak-anak. Yang pertama adalah menutup aurat, jadi tidak boleh bagi perempuan membuka auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian kandungan yang kedua adalah perintah kepada perempuan beriman ketika keluar rumah agar menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat adalah menjaga kemuliaan perempuan. Yang keempat adalah keutamaan memakai cadar atau niqab bagi wanita mukminah yang akan keluar rumah. Selanjutnya adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hambanya, terutama di masa lalu karena belum memahami ilmunya. Kemudian Islam hendak membentuk masyarakat Islam yang mulia, yang sama sekali berbeda dengan masyarakat jahiliyah. Anak-anakku sekalian, dasar hukum yang kedua tercantum dalam Quran Surat An-Nur ayat 31. Selanjutnya adalah ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Jadi agama Islam itu adalah agama. Jadi
agama Islam itu adalah agama yang sempurna, di mana dalam agama Islam itu ada garis panduan tersendiri mengenai adab berpakaian untuk laki-laki dan perempuan. Yaitu yang pertama adalah menutup aurat. Tadi sudah Ibu jelaskan di depan tadi, batasan antara aurat laki-laki dengan aurat perempuan. Kemudian yang kedua, tidak menampakkan tubuh. Jadi dengan kita berpakaian itu secara otomatis tubuh kita tidak kelihatan. Kemudian pakaian tidak ketat. Nah, jadi sebaiknya adalah memakai pakaian yang longgar, karena pakaian yang longgar itu jauh lebih nyaman dibandingkan dengan pakaian yang ketat. Kemudian tidak menimbulkan perasaan riak. Jadi kita memakai pakaian itu diniati untuk menutup aurat, bukan untuk riak. Selanjutnya adalah tidak menyerupai laki-laki maupun perempuan. Jadi kita sebagai manusia itu harus menerima kodrat dari Allah, yang perempuan yang menjadi perempuan, yang laki-laki menjadi laki-laki. Selanjutnya adalah larangan memakai sutra dan memakai emas bagi laki-laki, ya anak-anakku semua. Kemudian mulakan sebelah kanan dan selesai sebelah kiri, dan setelah membeli pakaian hendaknya memanjatkan doa. Nah, berdoa setelah melepaskan pakaian. Selanjutnya anak-anakku semua, dengan berpakaian sesuai syariat Islam itu mengandung beberapa hikmah. Yang pertama adalah seseorang yang berpakaian Islami akan terjaga kehormatannya. Hikmah yang kedua, menghindari pemakainya dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, menghindari pemakainya dari gangguan orang jahat. Yang keempat, menghindari pemakainya dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah yang terakhir, dapat melindungi kesehatan dan menghindarkan dari penyakit. Demikianlah hikmah berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ada contoh berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam bagi laki-laki dan perempuan, itu ya. Yang perempuan itu memakai gamis, ya tidak selalu gamis. Yang penting adalah yang terpenting adalah menutupi tubuh. Kemudian memakai khimar atau kerudung yang bisa menutupi dada. Kemudian yang laki-laki pakaiannya seperti itu ya, bisa dilihat panjang. Nah, itu kalau yang sebenarnya, tapi kalau tidak ya tadi sudah ada rambu-rambu bahwa laki-laki itu auratnya adalah antara pusar sampai lutut. Gitu ya anak-anakku semua. Baiklah, pemaparan video pada pembelajaran kali ini sudah selesai dan sudah kalian lihat. Maka selanjutnya adalah tahapan penutup. Untuk materi yang hari ini tadi tentang berbusana muslimah sudah kalian perhatikan. Selanjutnya adalah Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Ya, terima kasih. Luar biasa diskusinya, semoga sangat bermanfaat. Sekarang ke tahap yang terakhir, tahap penutup. Nah, jadi Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah dalil diperintahkannya untuk menutup aurat yang tercantum dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surat An-Nur ayat 31. Kemudian setelah pembelajaran ini Ibu harapkan anak-anak bisa mempraktekkan ya
bisa mempraktekkan tentang berbusana muslim yang sesuai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oh baiklah, untuk tugas besok pertemuan yang akan datang, silahkan kalian mempelajari tentang bab penuntut ilmu. Nah, jadi nanti pada saat pembelajaran kalian sudah siap. Oke ya anak-anak? Untuk pembelajaran hari ini saya cukup sekian. Terima kasih dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan agar supaya kita selalu sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.